Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Septiana, NIM 20181420042. Di sini saya akan mempresentasikan tugas neuroscience, yaitu tentang paradigma lama dan paradigma baru. Paradigma lama dan paradigma baru. 1. Paradigma lama tentang otak. Otak kanan dan otak kiri. Selama ini, masyarakat memahami otak terbagi menjadi dua, otak kanan dan otak kiri. Kemudian akhir-akhir ini berkembang menjadi 3 belahan, yakni kiri, kanan, dan tengah. Otak kiri identik dengan berpikir rasional, konvergen, digital, sekunder, abstrak, proporsional, dan lain-lain. Adapun otak tengah dipahami sebagai penghubung atau penyeimbang otak kiri dan kanan. Dengan demikian, paradigma otak kiri, kanan, dan tengah merupakan paradigma lama yang sudah ketinggalan zaman, khususnya zaman Braitommy seperti sekarang ini. Orang dapat berpikir secara kreatif melalui pengembangan logika yang sangat sistematis. Paradigma lama memandang otak sebagai seonggok daging lemak yang terpisah dengan pikiran dan memori, terlebih lagi hati dan perasaan. Bahkan, sebagian kalangan mempertentangkan antara otak dan hati. Otak di dalam kepala, sedangkan hati di dalam dada. Lebih dari itu, mereka juga memandang bahwa akal sama sekali berbeda dengan otak. Demikian pula hati sama sekali berbeda dengan emosi dan perasaan. Hingga saat ini, masih ada yang membedakan antara otak dan pikiran. Demikian pula dengan hati dan perasaan. Harun Nasution dalam Suyadi menyatakan bahwa pikiran bukanlah otak, melainkan daya pikir yang terdapat dalam jiwa manusia. Sementara itu, sendiri bukanlah hati, melainkan ruh yang menjadi rahasia ilahi. Yang kedua yaitu paradigma baru tentang otak. Yang pertama, keutuhan otak kiri dan otak kanan. Meskipun secara fisik otak terbelah menjadi dua, yaitu otak kiri dan otak kanan, tetapi perbedaan kedua belah fisik tersebut tidak sebesar perbedaan fungsinya. Kontrol terhadap gerakan dan sensasi tubuh terbagi rata di antara dua belahan otak, hanya saja dengan cara bersilangan. Artinya, otak kiri mengontrol bagian kanan dan otak kanan mengontrol tubuh bagian kiri. Atas dasar inilah banyak orang beranggapan bahwa kedua belahan otak mempunyai fungsi khusus secara berbeda. Namun, anggapan ini dipatahkan oleh fakta saintifik mutakhir bahwa orang kidal memahami melodi yang seharusnya diproses otak kanan. Justru diproses secara baik melalui organ tubuh, khususnya telinga bagian kanan, yang artinya orang kidal memproses musik menggunakan otak kiri mereka. Yang kedua, neuroscience dalam pembelajaran. Otak terdiri dari neuron-neuron. Otak juga dipenuhi dengan aktivitas elektrokimiawi. Namun demikian, struktur arsitektural otak tidak mengalami perubahan. Artinya, meskipun otak bekerja keras, bentuk otak tidak ikut mengeras. Atas dasar ini, sikap ilmuwan mengalami kesulitan untuk menghubungkan otak pikiran, jiwa badan maupun jasmani rohani. Jadi, dapat dikatakan bahwa neuroscience kognitif adalah ilmu tentang otak pikiran, jiwa badan maupun jasmani rohani. Yang ketiga, kesatuan otak, akal, hati, jiwa, dan pikiran. Selama ini, berbagai istilah tersebut dipahami sama meskipun dalam konteks yang berbeda dan kadang-kadang dipahami berbeda tetapi dipakai dalam konteks yang sama. Sebagian besar orang memisahkan berbagai istilah tersebut dengan otak. Mereka memandang otak berbeda sama sekali, bahkan tidak ada hubungannya lagi. Menurut Ibnu Sina, dalam Suyadi, akal terdiri dari 4 elemen, yaitu akal aktif, akal aktual, akal potensial, akal empirik. Yang keempat, otak normal dan otak sehat.
Dalam konteks pendidikan, otak normal adalah otak yang secara umum dapat berpikir, termasuk otak cerdas, sedangkan otak sehat adalah otak yang tidak hanya bisa berpikir, melainkan juga mempunyai nilai baik buruk. Dengan demikian, baik buruknya karakter seseorang ditentukan dari sehat tidaknya otak orang tersebut. Oleh karena itu, tugas pendidik tidak sebatas normalisasi otak, tetapi juga healthy otak, karena baik buruknya anak lebih ditentukan oleh sehat dan normalnya otak anak tersebut. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.